Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para perindu surga yang aku cintai karena Allah. Sekarang kita sedang hidup bahagia, sejahtera, sehat. Alhamdulillah. Nah, suatu saat kita akan mati, itu pasti. Ketika kita mati, hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Sebagai orang yang beriman dan berakal sehat, tentu kita kepingin masuk surga. Mungkinkah? Insya Allah mungkin, saudaraku. Banyak jalan agar kita bisa masuk surga. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang memberikan berbagai alternatif mudahnya masuk surga. Nah, satu di antaranya adalah mudahnya masuk surga lewat wudhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang setelah berwudu lalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, maka dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun. Nah, ini adalah satu cara yang bisa kita tempuh. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita usahakan setiap hari minimal wudhu 5 kali untuk persiapan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Syukur dengan berbagai sholat sunnah lainnya. Setiap kali sehabis wudhu kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu. Allahumma ij'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang taubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku orang yang mensucikan diri. Nah, dengan doa itu, insya Allah kita akan masuk surga dari pintu manapun. Apa maksud dari hadis ini, saudaraku? Hikmahnya adalah Rasul itu memotivasi kita untuk berwudu, bersuci. Bersuci fisik kita, kemudian di dalam wudu kita perlu mensucikan tangan. Ini artinya tangan ini disucikan jangan untuk berbuat dosa. Jangan menulis, menandatangani, atau share sesuatu yang menimbulkan dosa. Gunakanlah tangan ini untuk membuat karya-karya yang beramal soleh. Di dalam wudhu kita mencuci mulut, diharapkan oleh Allah dan Rasulnya agar mulut kita suci, bicara yang baik dan benar, bicara yang jujur, bicara yang adil, yang objektif, bicara untuk memotivasi dakwah, bicara untuk menasihati orang-orang diri kita dan orang-orang lain untuk kepada kebaikan dan takwa. Gunakanlah mulut ini untuk memotivasi, menasihati, mengingatkan agar semua orang bersama kita menjadi orang yang bertakwa, berprestasi, berdaya guna. Kemudian dalam wudhu, wajah kita disucikan. Mari kita tampil wajah yang cerah, yang sumringah, yang familiar, yang membuat semua orang menjadi sayang, segan, dan hormat kepada kita. Kita pun menyambut orang lain dengan ceria agar
mereka senang bersama kita. Tampilkan wajah yang asli, bukan wajah yang palsu, yang pura-pura bahagia tetapi sebetulnya batinnya menderita. Atau jangan ada kepalsuan, nampaknya kita familiar, ramah tamah, tapi sesungguhnya penuh dengan kedengkian. Jangan. Kemudian dalam wudu lengan kini juga kita basuh. Allah berharap, Nabi Muhammad berharap agar kita punya karya yang baik, yang benar, yang banyak bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi Allah, bagi alam semesta. Jangan gunakan tangan ini untuk membuat kerusakan. Juga dalam wudu kita membasuh kepala. Kita dibimbing oleh Allah dan Rasulnya agar kepala ini berisi pemikiran-pemikiran yang baik, visioner. Ke depan itu kita mau seperti apa untuk maju bersama, makmur bersama, beribadah bersama, masuk surga bersama. Jangan ada pikiran-pikiran kotor. Jangan ada suudzon, pikiran kotor, perencanaan yang jelek, menghancurkan golongan tertentu atau menghancurkan peradaban. Jangan sampai. Kita gunakan isi kepala ini bagaimana agar bumi ini beradab, subur, makmur, aman, nyaman. Semua penghuni bumi maju bersama, sejahtera bersama dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh penduduk bumi itu masuk surga, reuni bersama-sama di surga, reuni di surga. Saudaraku, para perindu surga yang saya cintai karena Allah, pada akhirnya dalam berwudu kita akan mensucikan kaki. Yuk, kaki ini dibawa melangkah untuk bekerja yang baik, mencari nafkah yang baik, bersilaturahmi, berkarya, berjuang, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa dan negara. Kaki ini mengantar diri kita ini kepada hal-hal yang mulia, yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah, dan disukai oleh seluruh umat manusia dari berbagai suku dan dari berbagai agama. Saudaraku, itu filosofi wudhu. Kalau kita mensucikan seluruh anggota wudhu, baik secara fisik maupun secara fungsinya, maka ditambahi ungkapan kesetiaan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, layak ketika Allah menyambut kita masuk surga. Bahkan Rasulullah memastikan ketika kita berwudu dengan benar, mensucikan lahir batin, fisik dan mental, jasad dan rohani, dipersilahkan masuk surga dari 8 pintu manapun. Nah, di balik doa ini saudaraku, kita tidak sekedar berwudu, tapi wudu itu adalah untuk persiapan sholat. Maka setelah kita menggunakan anggota wudu untuk kebaikan dan takwa, dilanjutkan dengan sholat yang baik dan benar, yang tumak ninah. Sebab Rasulullah mengingatkan kepada kita, awalu ma yuhasabu bihi abdun fi yaumil qiyamah as-shalah. Fa idza fasadat syairul amali wa idza salihat syairul ngamali. Amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah masalah sholatnya. Jika jelek sholat kita, jeleklah seluruh amal kita. Jika baik amal kita, maka baik juga seluruh amal kita. Itulah makna filosofi doa setelah wudu. Barang siapa setelah wudu berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, maka akan masuk surga dari pintu manapun. Sekali lagi,
Barang siapa setelah berwudu berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin, maka dipersilakan masuk surga dari pintu manapun. Saudaraku, para perindu surga yang aku cintai karena Allah, semoga lewat amalan ini dan amalan-amalan solehah yang lain, amal soleh yang lain, kita reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.